Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih tetap semangat ya meskipun kita belajarnya masih jarak jauh, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, sebelum memperhatikan video pembelajaran ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu materi ikatan kimia. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran materi ikatan kimia hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis kestabilan suatu atom. Yang kedua, kalian mampu memahami teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis kaidah oktet dan duplet pada suatu atom. Pada materi ikatan kimia, ada 5 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kestabilan unsur, yang kedua adalah struktur Lewis, yang ketiga macam-macam ikatan kimia, yang keempat bentuk molekul, dan yang kelima adalah gaya antar molekul. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari kestabilan unsur dan struktur Lewis. Kestabilan unsur. Kestabilan atom unsur dapat terjadi dengan ikatan kimia. Suatu atom dapat dikatakan stabil atau tidaknya dapat dilihat melalui konfigurasi elektronnya. Elektron valensi sangat berperan bagi kestabilan suatu unsur. Suatu unsur yang belum stabil akan berikatan dengan unsur lain untuk mencapai suatu kestabilan. Pada kestabilan unsur akan membahas konfigurasi elektron gas mulia, kecenderungan melepaskan elektron, dan kecenderungan menangkap elektron. 1. Konfigurasi elektron gas mulia. Semua materi yang ada di alam cenderung untuk memiliki keadaan stabil. Unsur-unsur gas di alam dalam keadaan stabil atau sukar bereaksi dengan unsur lain. Kestabilan suatu unsur berkaitan dengan elektron valensi atau elektron pada kulit terluar. Berikut tabel konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia. Yang pertama adalah unsur He dengan nomor atom 2. Unsur He memiliki konfigurasi elektron 2 pada kulit K dan elektron valensinya adalah 2. Yang kedua adalah unsur Ne dengan nomor atom 10. Unsur Ne memiliki konfigurasi elektron 2 pada kulit K dan 8 pada kulit L, dan elektron valensinya adalah 8. Yang ketiga adalah unsur Ar dengan nomor atom 18. Unsur Ar memiliki konfigurasi elektron 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, dan 8 pada kulit M, dan elektron valensinya adalah 8. Yang keempat adalah unsur Kr dengan nomor atom 36. Unsur Kr memiliki konfigurasi elektron 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 18 pada kulit M, dan 8 pada kulit N, serta elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya yang kelima adalah unsur Xe ya, bukan He, dengan nomor atom 54. Unsur Xe memiliki konfigurasi elektron yaitu 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 18 pada kulit M, 18 pada kulit N, dan 8 pada kulit O, dengan elektron valensinya adalah 8. Dan yang terakhir adalah unsur Rn, bukan He, dengan nomor atom 86. Unsur Rn memiliki konfigurasi elektron 2 pada kulit K, 8 pada kulit L, 18 pada kulit M, 32 pada kulit N, 18 pada kulit O, dan 8 pada kulit P, dengan elektron valensinya adalah 8. 2. Kecenderungan melepaskan elektron. Unsur yang melepaskan elektron akan membentuk kation atau ion positif, yaitu unsur logam. Unsur logam yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, dan golongan 3A. Elektron valensinya adalah 1 untuk golongan 1A, 2 untuk golongan 2A, dan 3 untuk golongan 3A yang cenderung untuk melepaskan elektron. Contohnya adalah unsur Na dengan nomor atom 11. Unsur Na memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 8, 1, di mana 1 merupakan elektron valensinya, sehingga unsur Na melepaskan 1 elektron. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah unsur Mg dengan nomor atom 12. Unsur Mg memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 2, di mana 2 adalah elektron valensinya, sehingga unsur Mg melepaskan 2 elektron. Contoh yang terakhir adalah unsur Al. Unsur Al memiliki nomor atom 13 dengan konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, dan 3.
3 merupakan elektron valensinya, sehingga unsur Al melepaskan 3 elektron. 3. Kecenderungan menangkap elektron. Unsur yang menangkap elektron akan membentuk anion atau ion negatif, yaitu unsur non-logam. Unsur non-logam yaitu hidrogen dan selain golongan 1A, 2A, dan 3A. Elektron valensinya yaitu 4, 5, 6, dan 7 yang cenderung menangkap elektron. Sebagaimana contohnya, pada golongan 4A ada yang menangkap elektron dan ada juga yang melepaskan elektron. Pada golongan 4A, unsur-unsur yang menangkap elektron yaitu C, Si, dan Ge. Sementara yang melepaskan elektron yaitu Sn dan Pb. Selanjutnya, untuk golongan 5A, sebagaimana unsur P dengan nomor atom 15 yang memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 8, dan 5. 5 merupakan elektron valensinya. Sehingga untuk golongan 5A menangkap 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Untuk golongan 6A, sebagaimana unsur O dengan nomor atom 16 memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 8, dan 6. 6 merupakan elektron valensinya, sehingga untuk golongan 6A menangkap 2 elektron untuk mencapai suatu kestabilan. Dan yang terakhir adalah golongan 7A, sebagaimana unsur Cl dengan nomor atom 17 yang memiliki konfigurasi elektron yaitu 2, 8, dan 7. 7 merupakan elektron valensinya, sehingga untuk golongan 7A menangkap 1 elektron untuk mencapai suatu kestabilan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur Lewis. Lambang Lewis diperkenalkan oleh Gilbert Newton Lewis untuk menjelaskan penyusunan elektron valensi dalam suatu ikatan. Lambang Lewis digambarkan dengan tanda titik atau silang untuk menggambarkan jumlah elektron valensi. Lambang Lewis dibuat dengan cara menuliskan lambang atom yang dikelilingi oleh sejumlah titik atau tanda silang untuk menyatakan jumlah elektron valensinya. Berikut adalah lambang Lewis untuk unsur golongan utama. Untuk golongan 1A terdapat 1 elektron valensi, golongan 2A terdapat 2 elektron valensi, golongan 3A terdapat 3 elektron valensi, golongan 4A terdapat 4 elektron valensi, golongan 5A terdapat 5 elektron valensi, golongan 6A terdapat 6 elektron valensi, golongan 7A terdapat 7 elektron valensi, dan yang terakhir adalah golongan 8A terdapat 8 elektron valensi. Gambar berikut adalah unsur beserta elektron valensinya. Selanjutnya adalah contoh bentuk struktur Lewis. Contoh yang pertama adalah CCl4, di mana atom C merupakan golongan 4A, yang artinya atom C memiliki elektron valensi sebanyak 4. Sementara atom Cl merupakan golongan 7A, yang artinya atom Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Maka, struktur Lewis dari CCl4 adalah untuk atom C dituliskan elektron valensinya yaitu 4, dan untuk atom Cl dituliskan elektron valensinya yaitu 7. Sehingga, untuk mencapai kestabilan, maka atom C mengikat 4 elektron dari 4 buah atom Cl yang masing-masing 1 elektron, dan atom Cl mengikat 1 elektron dari atom C. Contoh selanjutnya adalah senyawa MgO, di mana atom Mg merupakan golongan 2A. Artinya, atom Mg memiliki elektron valensi sebanyak 2. Sementara O merupakan golongan 6A, artinya atom O memiliki elektron valensi sebanyak 6. Sehingga, struktur Lewis dari MgO dapat dituliskan untuk atom Mg elektron valensinya 2 dan untuk atom O elektron valensinya 6. Dan untuk mencapai kestabilan, maka atom Mg melepaskan 2 elektron dan atom O mengikat 2 elektron dari atom Mg. Contoh yang ketiga adalah PCl3, di mana atom P merupakan golongan 5A, yang artinya atom P memiliki elektron valensi sebanyak 5. Sementara atom Cl merupakan golongan 7A, yang artinya atom Cl memiliki elektron valensi sebanyak 7. Sehingga struktur Lewis dari PCl3
di mana atom P dituliskan elektron valensinya sebanyak 5 dan atom Cl dituliskan elektron valensinya sebanyak 7. Maka, untuk mencapai kestabilan, atom P mengikat 3 elektron dari atom Cl yang mana masing-masing 1 elektron, sementara atom Cl mengikat 1 elektron dari atom P. Pada struktur Lewis, kita akan membahas kaidah oktet dan duplet. Kaidah oktet yaitu atom-atom yang cenderung memiliki 8 elektron valensi, seperti konfigurasi elektron gas mulia. Kemudian, supaya menjadi 8 elektron, maka atom berusaha melakukan satu ikatan, yaitu ikatan kimia, baik ikatan ion maupun ikatan kovalen. Contoh yang pertama adalah F2. F atau fluor merupakan golongan 7A, yang mana elektron valensinya adalah 7. Untuk mencapai kestabilan, maka atom F harus mengikat 1 elektron. Sebagaimana pada gambar, atom F mengikat 1 elektron dari atom F yang lain untuk dapat memenuhi kaidah oktet. Contoh selanjutnya adalah PCl5. P merupakan golongan 5A yang memiliki elektron valensi sebanyak 5. Sementara Cl merupakan golongan 7A yang memiliki elektron valensi sebanyak 7. Kaidah oktet pada PCl5 terjadi pada atom Cl, di mana atom Cl menangkap 1 elektron dari P untuk dapat mencapai kaidah oktet. Contoh selanjutnya adalah PCl3, di mana P merupakan golongan 5A yang memiliki elektron valensi sebanyak 5. Sementara Cl merupakan golongan 7A yang memiliki elektron valensi sebanyak 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka atom P menangkap 3 elektron dari atom Cl yang masing-masing 1 elektron. Sementara atom Cl untuk memenuhi kaidah oktet, maka menangkap 1 elektron dari atom P. Selanjutnya yaitu kaidah duplet. Kaidah duplet yaitu atom-atom yang cenderung memiliki 2 elektron valensi. Untuk atom yang elektron sedikit, seperti hidrogen, helium, dan litium, tidak mungkin memenuhi kaidah oktet. Maka, ketiga atom ini hanya ingin memenuhi 2 elektron atau kaidah duplet. Contohnya adalah H2. Atom H merupakan golongan 1A. Artinya, atom H memiliki elektron valensi sebanyak 1. Untuk memenuhi kaidah duplet, maka atom H hanya membutuhkan 1 elektron. Sebagaimana pada di gambar, atom H mengikat 1 elektron dari atom H yang lain. Selanjutnya adalah penyimpangan kaidah oktet. Ada 3 penyimpangan kaidah oktet. Yang pertama, oktet tak lengkap. Yang kedua, oktet berkembang. Dan yang ketiga adalah spesi dengan jumlah elektron ganjil. 1. Oktet tak lengkap. Penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Contohnya adalah BF3, di mana B merupakan atom pusat. Jumlah elektron pada atom pusat B sama dengan 6 elektron, sehingga disebut oktet tak lengkap. Selanjutnya, yang kedua adalah oktet berkembang. Penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Contohnya adalah PCl5, di mana P sebagai atom pusatnya. Jumlah elektron pada atom pusat P sebanyak 10 elektron, sehingga disebut elektron berkembang. Penyimpangan kaidah oktet yang terakhir adalah spesi dengan jumlah elektron ganjil. Penyimpangan ini terjadi jika jumlah elektron dalam struktur Lewis berjumlah ganjil. Contohnya adalah NO2, di mana N memiliki elektron valensi 5 dan O memiliki elektron valensi 6. Jika dijumlahkan, total elektronnya sama dengan 17 elektron, di mana 5 elektron dari atom N dan 12 elektron dari atom O. Selanjutnya adalah latihan soal yang terdiri dari 2 nomor.
Baik, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.